Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret tim yang sedang menyaksikan kita bagaimana cuaca setelah hujan tadi sore makin enak, makin adem sambil nonton dengan Pandit Indonesia barengan sama Dias Danar di sini. Mungkin kemarin ada yang nonton juga drawingnya UEFA Champions League sampai 2 kali diulang kok bisa gitu ya. Ya tapi ntar kita coba tanya-tanya sama Pandit kita. Tapi gue udah seneng tuh awalnya karena Liverpool sebelumnya kan ketemu Salzburg ya lebih mudah dibanding ketemu yang berikutnya adalah pas di kocok kedua lawannya Inter Milan. Tapi pokoknya yang terbaik lah untuk tim-tim kalian juga ya. Jebret tim mau ketemunya siapa, semuanya harus siap. Sesiap GeForce yang selalu siap untuk kendaraan kita. GeForce Fast Moving Automotive Product lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli, langsung tinggal tanya-tanya spesifikasi dan juga harganya. Langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan juga buka lapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Nanti kita akan bahas hasil drawing secara lengkap bersama dengan formasi cerdas cermat pada semalam hari ini ya. Ada Dendi, ada Bang Wesley dan ada Papi Ropan. Tapi setelah Jebret tim melihat yang satu ini ada Yuasa stand up olahraga league. Silakan. Gimana komentarnya untuk Ilham Setiadi? Enggak, gue ngeliat Ilham kayak Popon kalau sepi job kayak gitu juga. Sama Mbak Yul, Popon sama Ko Ernest, Oki sama Jering. Kurang akrab ya? Ya udah. Bang Valen sama Bang Boris. Akrab dong. Perbendaharaan kata untuk teknik baru nggak punya yang tadi tuh. Nggak punya, Pak. Saking susahnya itu teknik gue Iya punya benar-benar. Teknik tinggi. kata untuk menggambarkan itu tuh level tertinggi stand up comedy. Iya, benar. Tertinggi stand up komedian. Puncak komedi tadi. Puncak komedi. Puncak komedi. Ternyata teknik baru tuh. Ya kalau pada penasaran kenapa pada ketawa sengakak itu karena materi stand up-nya Afif Safi. Nanti bisa dilihat pokoknya ya. Dan ini adalah Road to Grand Final memperebutkan total hadiah sebesar 115 juta rupiah nih kurang 1 nolnya nih ya. Aduh, mempertemukan Ida Bagus si guru olahraga dan juga Ilham Setiadi anak angkat yang sedang mencari orang tuanya. Ada penampilan dari macan kompetisi yaitu Popon Kerok, Oki Rengga dan juga Afif Safi yang dijamin ger terus. Serta kedatangan juri tamu ada wakil stand up Indo yaitu ada Erwin Wu ya, wakil stand up Indo ya, wakil presiden. Selengkapnya malam ini hanya di Jebret Media TV. Yes. Sekarang sudah ada di sampingku ada 3 pandit yang ditunggu-tunggu dan juga mendapat julukan pandit cerdas cermat. Yoi. Ada ada Tulang Wesley. Apa kabar Tulang Wesley? Mantap. Ada Dendi juga. Pecinta Chelsea dan juga ada Papi Ropan. Siap. Yoi. Pecinta Jerman. Munsan dong. Yoi. Munsan. Gue pecinta istri gue. Yoi. Papi Ropan tuh pakai kacamata, buka kacamata karismanya tetap luar biasa. Luar biasa. Jangan benar, gue pergi deh. Makasih. Iya. Papi suka nomor berapa Papi? Hah? Bajunya nomor berapa maksud gua? Saya terserah sih mau nomor berapa aja. Biasanya lebih tahu dari saya tuh. Ya, Iya. karena kita pernah main sama-sama. Iya kan? Oke, kita akan ngobrol malam hari ini tentang drawing UEFA Champions League yang sampai diulang 2 kali. Mungkin semalam sudah sempat disinggung sama teman-teman pandit yang live ya. Barengan sama Panji, Coach Yasin dan juga Bang Bes. Tapi gue pengen ngobrol sama pandit yang udah hadir di sini. PSG yang akan menjadi lawan MU awalnya jadinya lawan Real Madrid. Untung atau rugi untuk PSG dengan dipertemukannya sebelumnya dengan MU terus sekarang dengan Real Madrid. Tulang Wesley silakan. Silakan Tulang. Tulang gimana Tulang? Secara untung rugi ya, Ya. kita nggak tahu siapa yang lebih kuat, yang lebih lemah ketika di dalam lapangan sama-sama kuat kan. Ya. Kan pertandingannya nanti kita nggak tahu nih siapa yang cedera, apa full team apa enggak. Tapi yang pasti skenario UEFA untuk melakukan jualan 16 besar Messi dan Ronaldo itu bergeser menjadi El Clasico ala baru kan. Yes. Messi versus Real Madrid, ada Ramos. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa kita lihat ini bukan sekedar undian, tapi ada marketing di dalam undian itu.
gue balik ke AFF. Emang lu pikir kita lawan Malaysia kenapa ditaruh di akhir? Supaya Di grup- dapat ini ya, apa namanya, penentuan dan juga itu marketingnya. tidak menyalahi love the game soal pertandingan, enggak. Soal kemasannya tergantung smooth apa enggak lu. Nah, yang kali ini enggak smooth. Sebelum-sebelumnya ada, gue yakin ada, men. Yes, Nah, tapi ini terjadi lagi ya. Nah, kalau yang soal rugi pertandingan, ya gue nggak tahu ya, kedatangan Messi dan kawan-kawan dengan kemahalan mereka di PSG menghadapi 13 gelar juara Liga Liga Champions. Champion, ya Amsyong sih. Hamsyong, Ya, kalau- lo setuju Dan gimana menurut lo Dan? Kalau ngomongin di atas kertas sih sebenarnya bisa dibilang PSG agak rugi ya karena ketemu Real Madrid yang lagi konsisten. Maksud lo MU di bawahnya Madrid gitu? Ya untuk sekarang untuk saat Secupu ini. itu MU di mata lo Dan. Untuk saat ini ya. Karena kan gini, kalau kita ngomongin MU kan, ini langsung ke MU aja nih. Iya. Kalau kita ngomongin MU kan dia baru 3 pertandingan lah di bawah Rangnick kan. Di Crystal Palace main bagus, tapi lawan Norwich main menurun. Tapi menang. Iya betul, Nah, menang, terus tapi permainan clean sheet. menurun tapi Ya, kan. ya, Nah, terus? cuman kita ngomongin soal drawingnya lagi. Mereka kan pengen bikin tuh antara Messi versus Ronaldo, PSG lawan Manchester United, dan kurang smooth kalau kata dari Bung Wesley tadi kan. Iya, benar. Tapi menurut gua walaupun diulang lagi, justru nggak ada hal yang merugikan juga karena walaupun PSG ngelawan Real Madrid tetap bisa menjual. Yang kedua, dengan diulangnya drawing ini ngebuat UEFA ini ibarat katanya profesional lah, dia mengakui kesalahan, dia ulang lagi drawing. Jadi misalnya nanti ada tim yang misalnya kalah nih, mereka nggak bisa lagi nyalain UEFA. Kan misalnya PSG lawan MU nih, tadi kan yang pertama. Sebelumnya kan, ya, sebelum diulang. Terus misalnya MU kalah, anggap MU kalah. Pasti MU bisa aja kan nyalain UEFA. Dia bilang, UEFA sih ini settingan segala macam. Tapi dengan diulangnya drawing, akhirnya nggak ada tuh tim-tim yang bisa protes ke UEFA ini. Karena drawing kedua ini jauh lebih fair karena yang pertama ada kesalahan gitu ya. Kesalahan yang berurutan kan 4 Ya, kali itu. ya. Kesalahan yang ketahuan. Yang ketahuan, akhirnya Yang kemarin-kemarin nggak ketahuan. dikomplain, yang kemarin lebih halus. Ya. Tapi lihatnya gimana Pak? Kalau saya sih nggak Papi? ada untung ruginya, semua mau bilang rugi nggak ada, karena kan semua tim ini ketika mereka lolos ke babak per-8 final 16 besar di sistem gugur, semua harus siap. Nggak ada yang siapa yang mau dirugikan sini, mau ketemu sama siapapun harus diterima. Karena ini undian dan sudah terjadi setiap tahun, setiap musim kan begini. Cuma mungkin yang agak berbeda, ada timbul keanehan sedikit, ya ada lelucon sedikit karena kemarin itu sempat ditunda kan, ini jarang-jarang terjadi. Tidak pernah kita lihat dengan UEFA mengatakan bahwa ini kesalahan teknis lah dari software mereka. Namun ini kan mereka sudah minta maaf, sudah membuat lagi mengundurkan lagi undian dari jam 18 ke jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Yes. Ini hanya kesalahan saya pikir itu dari Arshavin aja, karena dia tidak meletakkan bola itu di pot sehingga diputar, dia taruh di meja sendiri kan. Nah, keluar pada bola terakhir itu PSG. Mau tidak mau kan ketemu MU. Karena bola terakhir kalau dia taruh di dalam itu, ini menjadi kesalahan juga. Ketika Marchetti angkat bola Villarreal dan akhirnya ketemu nggak boleh satu grup di grup F kan. Berarti pure sama-sama di grup F. Betul, nggak boleh ketemu lagi. Nggak boleh berarti ketemu. pure menurut Papi Ropan ini adalah kesalahan. Kalau tadi Bang Wisdi bilang ini kan adalah settingan. Berarti ini kesalahan ya kalau menurut Papi ya? Bukan, gue bilang ini ketahuan. Ketahuan Nah. kalau ini di setting. Pada saat dia Iya, sama setting. pada saat orang bilang ini settingan lah, ini diatur, kebetulan karena memang bertemu terakhir itu bola terakhir yang keluar PSG. Yes. Kemudian yang ada di luar situ tinggal satu bola, Ya, itu bola MU. MU. Mau nggak mau diambil. Mau tidak mau Nggak kan mau. diambil sehingga dikatakan settingan ini. Nah, itu yang memang saya pikir nggak juga sebenarnya Oke. kalau bisa dilihat di sini ya. Gue tertarik dengan ngebahas PSG di musim ini dengan membeli dan mendatangkan Lionel Messi, Gini Wijnaldum, dan juga nama-nama besar lainnya, Ramos, Hakimi, dan lain-lain. Pasti targetnya adalah Champions League gitu. Di 16 besar ketemu dengan Real Madrid yang gue nggak bisa berkata apa-apa. Real Madrid jago banget di Champions League. Tetap Real Madrid is still Real Madrid. Ini kelar lagi nggak nih berarti untuk PSG? Atau masih bisa terjadi apapun itu? Walaupun di atas kertas, kalau Bang Wesley bilang, ya bola belum tentu ada hasilnya di atas kertas duluan gitu Bang Wesley. Karena mereka main di atas rumput sih. Di atas bukan- rumput benar. bukan di atas Nah, kertas. tapi dengan ketemunya Real Madrid itu bikin jiper PSG kan ya, atau memang sekarang berbeda? Siapapun lawan Real Madrid harus tahu bahwa ini tim yang begitu nyaman bermain di Real Madrid. Kayaknya kalau Real Madrid mendengar lagu himne Liga Champion, itu kayaknya PD-nya luar biasa. Iya, kayak di rumah sendiri gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh siapapun. Nggak hanya PSG, siapapun menghadapi Real Madrid. Karena kayak DNA-nya mereka di situ. Yes. Nah, itu sebuah perumpamaan untuk menunjukkan betapa nyamannya mereka bermain dengan tim-tim Eropa yang varian strateginya itu seperti menjadi tantangan buat mereka. Jadi kalau tadi kan gimmick aja omongan gue bahwa dia kayak dapat DNA-nya Liga Champion, himne itu seperti atmosfer yang bagus. Enggak. Mereka suka dengan variasi permainan di luar Liga Spanyol. Itu yang membuat Real Madrid seperti nyaman bermain dengan tim manapun yang
variasi strateginya membuat mereka keluar tuh Ya. kemampuan terbaiknya. Dan tapi kalau kata Coach Yasin kemarin, gue coba mengutip ya, Madrid itu kan lagi kurang maksimal di saat-saat ini. Dengan PSG yang sekarang, dengan penambahan pemain-pemain baru lagi, mungkin gak menurut lo bisa melewati Real Madrid di 16 besar? Menurut gue justru mungkin ya. Karena gini, kalau kita ngomongin soal Real Madrid kan artinya kita lihat track record dia akhir-akhir ini. 13 pertandingan, 12 menang, sekali seri. Cuman, gue melihat Real Madrid tetap ada kelemahan. Salah satunya adalah pemain tengahnya itu kan walaupun pemain tengah menjadi porosnya, tapi mereka tuh udah pada tua loh. Bergantung selalu sama Toni Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Jangan bilang tua lah. pengalaman. Uzur. Senior itu. Kan udah ya umurnya udah tua, artinya kan fisiknya sudah mulai menurun lah, speed segala macam. Gue berkaca kepada pertandingan Chelsea lawan Real Madrid, karena gue pada Chelsea ya. Jadi gue berkaca kepada pertandingan Chelsea lawan Real Madrid musim lalu. Itu kalau dibilang Real Madrid kalah taktikal sebenarnya enggak juga, tapi secara speed mereka kalah. Kita lihatlah pemain Chelsea, di situ Mount, Pulisic, Havertz, Werner kenceng-kenceng semua. Di situ Madrid kesulitan tuh satu. Yang kedua, gue nonton pertandingan Madrid akhir-akhirnya lawan Sociedad, lawan Inter dan juga lawan Atletico kemarin. Gue liat Madrid juga sebenarnya nggak dominan-dominan amat, tapi mereka tuh efektif sekali dapat bola passing, shoot, gol. Nah, sekarang mereka harus melawan PSG yang track recordnya kalau ketemu tim gede musim ini itu bermain cukup bertahan, yaitu lawan City kan kemarin kan 2 pertandingan. Nah, apakah Madrid itu bisa lebih megang bola, lebih ngambil inisiatif? Karena kalau misalnya Madrid lebih menyerang lagi, artinya banyak banget space di belakang. Dan resikonya terlalu besar. Dan resikonya menurut lo. juga di situ ada Messi, Neymar, Mbappe, Di Maria yang kenceng-kenceng banget. Neymar Nah, mungkin belum main ya karena masih cedera ya. Neymar belum main ya. Artinya ada Mbappe, Messi, ada Di Maria. Artinya pemain-pemain yang secara speed tuh kenceng dan itu menurut gue bisa dimanfaatkan oleh PSG. Tapi setuju dengan pendapat Dandi atau sependapat dengan Begini, Bang begini, Wesley yang begini bilang menurut saya Real gini Madrid? ya. Kalau bicara di UCL ini kan panggung mereka. Oke, semua tahu 13 gelar yang mereka dapatkan. Tetapi sejak 2018 apakah Madrid ini pernah ke final? Nggak pernah. Ya kan? Sulit ya. Semua di Munchen di sana, Chelsea terakhir juga. Harus pakai pelatih Jerman dia untuk masuk final. Liverpool ya. Ya, Pelatih kita bisa melihat. Nah, kalau bisa ada peluang menang, apakah ada tim yang bisa mengalahkan? Ya, Chelsea kemarin mengalahkan mereka, menyingkirkan mereka. Kemudian kalau bicara dengan PSG, mereka kan bermain dengan Paris Saint-Germain saat ini. Itu 2019-2020 mereka kalah 3-0 main di Paris dan bermain di Santiago Bernabeu draw 2-2. Jadi berarti di sini kesempatan mereka untuk menang besar. Apalagi mereka belum ada Messi waktu itu, belum ada Gini Wijnaldum. Jadi bagus kalau bisa melihat belum ada Hakimi, Ya. belum ada Ramos, ya kan? Belum ada Donnarumma. Jadi Belum ada egois antar pemain. Gitu loh. dengan datangnya Messi, Mbappe Ya. juga sinarnya terganggu. Agak meredup. Ini yang gue bilang persoalannya di PSG adalah meracik strategi yang menguntungkan bintang-bintang itu sehingga keluar semua kemampuan terbaiknya. Tapi Yes. akhir-akhir ini udah bagus, Wes. Lagi Ya, lawan ada- City, kombinasi mereka bagus. lawan City Ya. bisa main begitu, mereka bisa ya. Berarti lawan City. kuncinya Neymar kali nggak ada ya? Enggak juga. Lawannya Madrid yang kalau dibutuhkan keluar tuh semua kemampuannya. Nah. Di 16 besar dia tahu nih fase knockout dia keluar itu. Oke, berarti anggap misalnya pertandingan malam ini nih, PSG melawan Madrid. Kalian lebih milih mana? Yang menang. Malam ini Andai malam ini terjadi pertandingannya. Chelsea dia. Iya, kan Madrid PSG. Kalau ngelihat Madrid sama PSG, jadi gini kan ke setiap strategi itu pasti ada counter strateginya kan. Yeah. Nah, gue melihat Madrid ini memang tergantung lah terhadap porosnya itu tengah, depan, Benzema atau belakang juga Courtois dan juga Alaba. Tapi gue lihat beberapa kelemahan Real Madrid yang bisa di-counter oleh PSG, ini bisa dimanfaatkan oleh PSG. Tadi salah satunya speed, terus juga space kosong kalau misalnya Madrid bermain lebih inisiatif karena gue lihat Madrid nggak terlalu dominan. Terus ketiga, ini intermezzo sedikit ya soal Militao yang menurut gue salah satu kelemahannya Real Madrid. Gue pernah nonton di dokumentasi Chelsea pas menang Champions League kemarin. Salah satu strateginya Chelsea pada saat mengalahkan Real Madrid adalah membiarkan Eder Militao megang bola. Jadi dibiarin aja tuh dia membangun serangan karena Tuchel tahu nih orang nggak jago bangun serangan. Nah itu juga salah satu kelemahan Madrid yang bisa dieksploitasi oleh PSG. Jadi menurut lo menang Jadi menurut PSG? gue antara Dengan pelatih yang dengan pelatih yang sebelumnya. tapi dengan Yang pertimbangan itu malam ini. gua malam lebih- ini kan Ancelotti lebih memilih nih. PSG. PSG. Bang Wesley? Madrid. Madrid. Kalau Tapi saya melihat Madrid, saya bisa bilang, Madrid. bukan cuma karena Kalau mereka hari punya ini DNA, ya. Iya, bukan, iya, hari bukan ini. karena punya DNA ya. Iya. Ini mereka berhadapan dengan tim mewah. Bagus sih PSG tim yang mewah, tetapi pelatihnya berat. Ah. Sulit untuk saya melihat di situ. Ancelotti lebih di atas dari Poche. Yes. Dan kalau bicara taktikal masih Ancelotti lebih oke. Tapi Pochettino kan pernah bawa Tottenham Hotspur ke final. Cuma Liga ke final. Champions. Nah, kalau Ancelotti pernah bawa apa? Banyak piala ke Nah, masing-masing itu saya nggak usah klubnya. jawab sih. Saya nggak usah jawab. Apakah di UCL dia Iya. pernah berhasil? Nah, Kalau saya jawab papi, sendiri. kalau papi suka bawa apa? Hah? Suka bawa informasi yang bagus untuk Bawa kita. banyak, kita bawa ke mana, ke D bisa, Oke, bawa kita ke geser. M bisa, bawa ikan cakalang bisa. Iya, betul. Kalau lu mau knowledge sejarah Ini
sejarah ini luar biasa Papi Ropan. Lu perbar tahu kan salah satunya wartawan Indonesia yang pernah meliput gala dinner Ballon d'Or. Papi Ropan. Tahun berapa tuh Pi? Ada 2 kali, 2001 dan 2008. Oke. Waktu Ronaldo yang terpilih waktu itu. Dua-duanya Dan 2001. salah satu juri yang memilih. Papi. Iya, memilih. Oh, berarti Ronaldo harus berterima kasih. Iya, Sama kita pilih Ronaldo. Itu era Ronaldo dan Messi menguasai Ballon d'Or. Ya, di tahun itu ya. Dan ini dia 2008. sejarah. Diputus Ini sejarah. 2018 dengan si Luka Modric. Iya. Jadi Papi Ropan, jadi jangan tanya-tanya, lu bawa apa? Bawa bakpao. Ronaldo lewat, sungkem sama Papi. Oke, itu PSG dan juga Real Madrid. Siapapun nanti yang menang pasti pertandingan yang sangat seru dan juga bikin ratingnya banyak di seluruh dunia mungkin ya. Mata-mata penonton pasti mau melihat itu. Messi dengan seragam barunya melawan Real Madrid juga itu ya. Tapi kita bergeser ke tim-tim Liga Inggris. Ini nasibnya gimana? Gue pengen bahas dari mulai Chelsea dulu nih karena ada Dendi di sini. 2 kali diundi, 2 kali ketemu sama Lille. Emang udah jodoh atau Sudah garisnya kali Ya, ya? dia udah garis ya, Udah Bang. garisnya Dia kali udah itu, garisnya. kenapa? Minimal Chelsea ini pasti masuk lah lawan besar. Walaupun pede banget. Pede banget. Gue sukanya, Pasti. gue sukanya ini. Pasti. Udah 2 kali diulang, ketemu lawan yang sama kalah. Kalah, bener. Nih, kalau kita lihat Lille juga di liga lagi nggak bagus-bagus amat. Iya, 8 menang Iya. ya kan. Nah, begini Den. Nah, gimana, Walaupun Lille bagus kan bilang nggak bagus-bagus di Nggak Liga. Kalau bagus-bagus amat. katakan dia bagus, hebat semua, tetap Chelsea. Tetap. Nggak mungkin Iya, Lille. lu gak mungkin pilih Lille kalau Lille lagi bagus. Chelsea lagi Selalu ada Chelsea- kelemahan yang iya. bisa dimanfaatin Chelsea oleh lagi pemain buruk Chelsea. misalnya, tetap Chelsea. Chelsea. Mau Chelsea bagaimanapun tetap Chelsea. Tapi gue liat gak terlalu mudah juga sebenarnya lawan Lille gitu. Karena Wah. tren Chelsea kalau misalnya Nggak terlalu bertanding, mudah. ya kalau misalnya tetap harus merendah dulu Ya, Bang, kan. ya. Walaupun trennya Lille juga menurun, tapi trennya Chelsea juga lagi menurun kan. Kalah habis itu Kan kita ngomongnya sampai Desember Sampai ini. Desember ini. Iya. Tahun depan baru main lagi. Februari ya? kalau Ya, misalnya Februari. ketemunya hari ini langsung nih, ntar malam, menurut gue sih Chelsea akan tetap menang, tapi dengan tidak mudah. Oke, tetap menang. Tapi kok pengen tahu, Papi. Saya sih bilang ya benar kalau dibilang dengan tidak mudah ya. Iya. Karena mereka pernah ketemu di fase grup 2019-2020. Chelsea memang menang waktu Iya, itu. Ada tapi- ada satu grup dengan Valencia saat itu ya. Ada Ajax, tapi menang cuma 2-1. Berat memang waktu mereka menang. Ya, tapi ya kita akan lihat nantinya. Kalau Denny bilang juga Chelsea sekarang lagi menurun, saya sih walaupun bukan penggemar Chelsea, saya nggak sependapat. Wah, Ya, ya, hanya 2 ya. poin kok di belakang United, apa di belakang City. Iya, Tapi iya. 1 poin di belakang. menurunnya juga karena banyak Liverpool. cedera juga, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa. Kante, Kovacic, Banyak bahkan cedera, Chalobah, Chilwell. banyak cedera juga karena itu untungnya di dia. Dia punya kedalaman squad yang bagus. itu Kalau dia. dia banyak cedera kemudian dia terlempar dari 5 besar. Nah, itu. Ya, Ini makanya kan tandingnya bulan Februari. Februari masih. Masih lama. Januari ada pintu transfer. Nah. Tuchel sudah bilang, gue butuh striker baru Nah, buat betul. membuat Kante udah beban sembuh tuh. Lukaku nggak Betul. terlalu Betul. berat. Tapi lu terlalu subjektif. Lawan Zenit 3 sama. Oh, tapi Iya. kita harus lihat dong pada saat lawan Zenit itu berapa banyak pemain yang cedera. Ya kan, Chalobah, Chilwell yang bermain bagus tiba-tiba cedera, akhirnya Alonso main yang udah lama cuma mungkin main. jangan disamakan dengan Zenit. Iya. Karena posisi pemain Zenit kan jauh dibanding Jauh. dengan Tapi dia Chelsea. kan pemain-pemain yang jarang bermain juga butuh menit bermain untuk bisa mendapatkan ritme pertandingan. Sementara yang dimainin kan kebanyakan pemain-pemain pengganti yang jarang bermain. Nah itu juga jadi salah satu faktor. Kalau Iya, Zenit iya. kalau Zenit pinjang 3 pemain Chelsea bermain di Zenit kalah Iya. Chelsea. Iya. Seri minimal. Tahu Milan Liverpool pakai lapis kedua semua nih. Hah? Liverpool pakai lapis kedua semua. Liverpool. Pakai bocah-bocah, gitu pakai bocah-bocah. Pakai bocah-bocah menang. Waktu itu kita siaran bareng juga kan. Waktu Liverpool ke Dubai ya yang Ya, Piala yang Dunia. dulu. Yang main kan di Piala FA kan anak pelapis-pelapisnya. Betul. Kalah tapi mainnya menggoda. Bagus. Mainnya enak banget dilihat, anak muda. Hasilnya oke, mereka kalah. Tapi mereka bermain ini menunjukkan mereka siap mengisi posisi senior-seniornya. West itu mereka kalah waktu itu sama Aston Villa ya. Aston Villa. 5-0. Tapi mereka bagus loh. Iya. Udah anak akademi Iya. semua. Lawan Aston Villa. Arsenal menang, Babi. Iya, tapi Aston Villa terus dengan tim inti loh. Iya. Iya. Tim intinya ngikutin. Tim muda kita kalah Aston Villa. Mereka kalah juga. 2-7. Iya, jadinya ikut juga kalau banyak. Bang Wesi setuju tapi Chelsea bisa ya easy lah buat Chelsea Lille ini ya, Easy bukan di nih, Wak. kelasnya, bukan di levelnya ya. Gua pengagum Thomas Tuchel. Strateginya ketika dia nggak punya striker yang bisa dimanfaatkan, dia bisa membentuk formasi yang menguntungkan Dan tetap bisa timnya. mendapatkan celahnya itu ya. Ketika strikernya mulai sembuh, kompetisi di antara Werner dan Lukaku itu membuat semua pemain itu bergerak menunjukkan kemampuan terbaiknya. Itu pelatih. Tapi Lukaku masa nggak kepake begitu doang sih Bang Wesi? Lukaku baru balik dari cedera. Iya, jadi Lukaku.
Lakaka. Jadi Lakaka. Jadi ketika Lukaku itu mengalami penurunan performa, nggak golin ya setelah ngelawan Zenit kalau nggak salah sundulan gol, habis itu lawan Tottenham kan menurun tuh permainannya. Tapi itu juga berkorelasi positif terhadap permainan Chelsea yang juga mulai menurun pada saat itu. Jadinya menurut gua nggak- berkesinambungan Iya ya? berkesinambung. Jadi bukan Lukakunya doang yang jelek, emang setim lagi menurun lah. Tapi ya namanya tim kan pasti ada Naik turunnya. Ups naik turun. and down, setuju. Tapi tetap gue punya keyakinan terhadap Lukaku bahwa ini pemain bisa lah. Setidaknya semusim 25 gol bisa. Wih, iya. Kemarin juga cetak gol kan lawan Zenit. Ya, Bisa. Papi. Kenapa, Dia Papi? cedera. Kenapa, Papi? Kenapa? Kenapa? Setuju kan, Papi? Ya kalau bisa melihat mereka sih bermain tanpa Lukaku juga lebih bagus sebenarnya. Nggak ada Ya. Lukaku juga bagus. Main dengan Falsenay Bagus. juga oke. Nggak usah pakai Werner juga bagus kan. Kalau bisa melihat. Kayak Havertz Iya, bisa. kayak Harvard bisa, Pulisic, Ya, benar. Ziyech, Iya. Mount, itu Iya. bagus-bagus, nggak usah pakai kan sudah contoh sudah ada Betul. kan. Ketika Tapi dua pemain itu nggak ada, maka Omongan bagus. si Tuchel itu yang menarik bagi gua ketika dia bilang dia butuh tambahan striker untuk membuat kompetisi ini Lebih di antara menarik, ya. dan mengangkat beban Lukaku seolah-olah semua target cetak gol Lukaku. Lihat tuh gelandang-gelandang serangnya. Produktif sekarang. Produktif lagi. Ini ucapan yang membuat orang lain bermain ngeri. Bagus. Jadi secara psikologis bagus. Iya, Dan itu. gue mau nyorotin ini ya soal wingbacknya Tuchel ya, yang kan akhir-akhir ini banyak nih yang bilang Chelsea 3-4-3 karatan apa segala macam. Bagi gue tetap 3-4-3 itu formasi terbaiknya Chelsea untuk saat ini. Untuk saat ini Untuk saat dengan pemain yang Ya, sekarang. gue pernah baca interviewnya Tuchel setelah Reece James cetak gol pada saat lawan Newcastle itu. Dia bilang, dia ditanyakan wingback tuh pemain kayak apa sih? Maksudnya posisinya. Kata Tuchel, wingback itu bukan pemain bertahan, tapi pemain menyerang. Artinya memang ketika Reece James cetak gol, Chilwell cetak gol, memang itu tugas yang diberikan oleh Tuchel kepada dua wingback ini. Kalau bermain 4-2-3-1 atau 4-3-3, nah dua wingback ini nggak bisa leluasa maju ke Semaksimal depan. itu. Nah, itu dia makanya 3-4-3 dipilih supaya lebih balance timnya. Memang depannya itu agak inilah. Karata. Agak Iya, karatan. jangan ragu-ragu dong mencari kata-kata lain. Lagi nyari kata-kata. Jangan Agak dikorbankan. jangan Sorry. ragu-ragu. Nah, Nah. depan itu agak dikorbankan. Tadi Iya. nggak keluar di otak. Jadi lo karatan antara 25 Depannya gol. tuh emang agak dikorbankan. Contoh misalnya Ziyech yang lebih bagus bermain melebar ke kanan, Iya. Boy juga ke kiri. Tapi hal kayak gitu juga udah dikasih solusi sama Tuchel. Kalau misalnya Havertz sama Mount yang main, wingbacknya itu lebih nempel di garis. Secara Havertz sama Mount lebih bagus masuk ke dalam. Ke samping. Tapi kita bicara lawan ini ya. Kalau terlalu banyak juga kita bicara lawan Lille dong. Iya dong, Kita lawan fokus ke Lille. Lille dia Iya. lawan Lille. Nggak. Kan isi nih kalau bisa dilihat kan lawan agak ringan nih. Dia bisa menang tapi hati-hati justru bebannya kalau saya lihat ada di Chelsea. Karena Lille kan bertahan, underdog. ya. Underdog Ini bener. bahaya. Dan sudah bilang tadi kan. Nothing tulus ya mereka Musim ya. lalu itu susah payah. 2-1 itu susah payah mereka bisa menang. Nah, itu belum ada pemain-pemain Lukaku juga belum datang. Jadi sekarang justru ada di Lille yang lebih termotivasi saat Musim mereka lalu menghadapi. di Prancis bagus juga. Bagus. Iya. Kalau Iya. sampai nggak 25 gol, Iya. kita dapat apa nih di sini nih? Dan Lille pasti akan termotivasi kan lawannya Iya. Chelsea. Iya. Juara bertahan. Betul. Mereka kan main lepas. Betul. Mereka Nothing bisa tulus. menikmati permainan. Betul. Nah, itu ada bebannya justru saya lihat ada di Chelsea. Di Chelsea, makanya tadi. nggak boleh kalah, apalagi aduh bahaya kalau imbang Betul. aduh bahaya. Makanya tadi kalau nggak nyampe 25 gol, kita dapat apa yang Siapa ada di sini Lukaku? nih? Lukaku. Iya. Lukaku 25 gol. Iya. Terlalu percaya diri Nah, nih. Percaya. gimana Iya Den? dong. Apa nih Den? Ayo Den. Kalau saya sih nggak sampai. Iya, apa ya? Nggak sampai. Sekarang berapa gol? Nah, dapat apa nih? 20-an gol. Turun lagi 20-an. Iya kan 20 sampai 25. 25. Kalau nggak nyampe 25 kita gimana 20 nih? sampai 25. Sekarang Lukaku berapa gol itu? Kalau nggak nyampe 20. Udah 4, 4. Saya nggak sampai 20 deh. Tuh. Ayo, kita dapat apa kalau nggak sampai 20 Den? Nggak sampai 20 Den. Den. Tunggu dulu. Ada Miyamin ada tuh. 20 itu all competition atau All hanya competition. Premier League? All competition. Karena Mungkin nggak? Lukaku juga sempat cedera kan. Itu kan juga dihitung lah. Nggak mungkin. Mungkin. Oh dia di Inter kok 2 musim Oke. bagus, 23 gol, 24 gol kok. Nah. Itu bermain hanya di Inter ya. Tapi di Masa Chelsea- nggak bisa di Chelsea? Bisa Ya, dong semestinya kan? Gini, KFC 2 bucket ya. KFC ya, Ya, boleh. dia kan Ya. Oke, jadi- kecil jadi- dia. Ada salaman di sini. Nggak pakai duit. Mantap, nggak pakai mantap. duit. KFC boleh tuh. Yuk, KFC ya yakin. dua paket ya. Iya. Ini challenge. Akhir musim ya Lukaku ya. Iya, challenge. jadi. Ini challenge. Sama dia. Ini challenge. Akhir musim kalau lu masih diperpanjang Den. Pastikan angkanya berapa? 20 gol. Nggak dong 25 tadi lu bilang. Tadi 20. Tuh kan itu Turun aja kan lagi. berdebat. 25 itu enggak apa-apa dia 25 dia. Enggak Nah, apa-apa. jadi 25 ya, 25. 25. Seperti sama Pak Piropan, 25. 25 ya Bang Westi ya. Karena all competition. Iya, all competition, competition. Kalau Premier League gue ragu. Iya. Tapi kalau Kalau all all competition competition, bisa. ya masih ragu juga. Oke, kita tunggu ya akhir musim Jadi. ya. Oke, siap. Siap, kita pindah ke Liverpool. Liverpool di sini ternyata lawannya awalnya Salzburg, tapi tiba-tiba drawing kedua lawannya Inter Milan, pemuncak klasemen Serie A sementara saat ini. Emang gampang lawan Salzburg. Iya, emang susah makanya gue sih. Dia bilang pelatihnya dong. Oh iya dong, Jerman.
Oke. Kalau lu ngomong Liverpool, tadi Dendi ngomong soal wingback. Ya. Bagus sama mana? Wingback Liverpool atau Chelsea? Ya Liverpool lah kalau buat gua. Nah, maaf ya Dendi ya. Kalau ngomong Liverpool, kekuatan Liverpool itu akan kelihatan sekali kalau kedua pemain itu TAA dan Robertson itu bermain sangat baik. Di tengah ada Fabinho dan Thiago yang membuat perbedaan. Dan kalau Milan bisa cetak 2 gol di Anfield, berapa gol yang dicetak oleh Inter? Inter di Milan. Anfield? Nah, Itu pertanyaan. Lu Tebak-tebakan. kenapa Den tadi gini pas Bang Wesley bilang wing back-nya lebih bagus Liverpool dibanding Chelsea? Lu nggak setuju? Ya gue nggak setuju lah, karena Karena lu subjektif. karena kalau kita ngomongin soal permainan Chelsea sama Liverpool, permainan Chelsea itu tidak menumpu di wingback. Nah, Oh, iya. sementara Liverpool kan menumpu di fullback-nya tuh. Kebanyakan crossing diagonal Arnold, Robertson, artinya mereka berdua ini akan lebih banyak dapat bola ketimbang wingback-nya Chelsea. Tapi dengan statistik yang udah diberikan oleh Reece James, golnya berapa, sisa berapa, Chilwell, ya bisa dibandingin lah sama Arnold sama Robertson. Gitu. Nah, Papi menurut Papi gimana Papi? Enggak, Wingback-nya kalau ini? bicara wingback kan ini sudah terbiasa karena mereka bermain bukan 1-2 musim kan. Yes. Trent sama Robertson ini Robertson. sudah terbiasa dengan gegen pressingnya memang selalu serangan harus datang dari situ. Dari Dengan mereka. 4-3-3-nya pasti yang akan berperan penting adalah fullback. Dan itu sudah kita tahu bersama. Dan Trent kita lihat 7 assist musim ini luar biasa. Yes. Walaupun juga Reece James bagus ya. Bagus. Ada 4 gol kalau nggak salah ya. Ya, Assist juga ya. oke lah. Makanya mereka berdua kan dipakai di tim nasional dua-dua. Dipanggil dua-duanya ya. Dipanggil dua-dua. Jadi sebenarnya bagus tuh. Chilwell juga kan tim nasional juga. Ya, ya. Baik. Berarti lawan Inter Milan nih, gue fokusin Kalau ke lawan Inter Milan menang Liverpool langsung lah. Sama Liverpool juga jauh. Liverpool. Kalau menurut gue jauh sih. Inter Milan, Inter kan memimpin klasemen Ini League ngomong Serie A. jauh loh, ngomong Jauh loh. Gue ngelihat pada saat Menang susah payah ini. Nah. Inter ketemu sama Real Madrid kemarin juga salah satu pertandingan gue tonton. Ya Inter tuh lumayan dominasi 40 menit pertama, tapi finishingnya jelek gitu loh salah satunya. Dan gue kalau ngeliat Liverpool main dari semua Premier League ya, dari tim-tim Premier League, dari City, Liverpool, Chelsea, gue sih impress ke Liverpool ini. Gue benar-benar mencari celahnya Liverpool susah nyarinya. Susah. Inter nggak bisa bikin gol lawan Makanya lu Madrid pindah, dua pertandingan. jangan Ya kan? Iya. Dua pertandingan 1-0 sama 2-0 kan. 2-0, iya. Jadi nggak bisa bikin gol Inter lawan. Ya gara-gara Lukakunya pindah ya. betul. Bang Wesley, lo ngeliatnya gimana? Kan, tadi Bang Wesley sempat kedengeran kalau Liverpool akan menang, tapi susah payah lawan Inter. Secara di klasemen Liga Italia, Inter ada di atas AC Milan loh. Baru di kudeta. Baru di kudeta kan. Baru diakuisisi. Iya. Jangan kudeta Iya, pengambil tidak sah. Iya, Biasa. akuisisi ya. Oh, gitu ya. Akuisisi boleh ya. Iya. Jangan melihat pertandingan di fase grup sama dengan di Liga. knockout. Oke. Itu beda banget. Oh, oke. Lu bisa kalah di partai pertama fase grup, lu bisa tebus di 2, 3, 4, 5 pertandingan berikutnya. Di fase knockout itu kelihatan sekali semua tim akan berhati-hati lumayan. Nggak bisa lagi kita ngomong, oh Milan bisa cetak 2 gol dengan penampilan buruk pertandingan Liverpool. Oke, ditebus kemudian. Pertandingan Liverpool main cadangan bisa dihajar tuh Milan. Tapi waktu main inti malah kebobolan 2. Ya. Bahkan 3, 1 gol bunuh diri. Gitu. Beda nanti ketika di fase knockout, ini akan bermain jauh lebih hati-hati. Secara mental beda, secara pressure Iya. juga beda. Tidak segampang itu menundukkan Inter kecuali badai cedera ya. Tapi kalau mereka main dalam kondisi full tim dua-duanya, nggak segampang kita ngomong di fase grup. Saya pikir penentuannya ada di pertandingan pertama bermain di San Siro atau di Meazza ya. Disitulah ditentukan Inter Milan. Kalau bermain di Anfield berat kalau bisa untuk bisa mengalahkan Liverpool. Nah di sini apakah mereka harus menang melawan Liverpool bermain di San Siro, kalau enggak susah. Nah kalau bicara seperti Wes bilang tadi, ini kan beda bermain di fase grup sama di knockout. Nah justru kalau di knockout ini Inter sulit. Nah, tapi Kalau bicara knockout ya, justru lebih stabil di knockout itu Liverpool. Yes. Liverpool jauh lebih bagus. Tapi ada gini nggak sih, Dan lo ngeliatnya Inter ya, tim satu stadionnya atau derbynya kan kalah. Mereka kan nggak mau kalah juga harus lebih oke dibanding AC Milan. Gengsinya di situ. Kalau Milan nih kalah sama Liverpool, kita harus menang dong untuk lebih gengsi. Kalau kita tuh lebih baik di kota Milan. Ada gitunya nggak sih? Ya pasti Lo lah kalau ngeliatnya? kayak gitu. Cuman gini, masalah gengsi kan dia udah menang, dia udah lolos grup. Milan enggak, tuh udah menang. Ya sekarang kita berbicara soal Liverpool lawan Inter Milan di fase knockout. Memang benar di grup sama knockout tuh beda lah Pressure-nya ya. atmosfernya. Tapi kita lihat juga Inter Milan aja itu baru lolos grup musim ini loh. Kemarin-kemarin nggak lolos grup kan. Artinya nih tim baru mulai membangun lagi untuk bisa jadi tim yang jadi juara. Tapi nggak semudah itu. Liverpool udah berkali-kali masuk knockout sampai semifinal. Udah Final 2 langganan kali. lah ya, langganan. Jadi udah langganan. Nah di sini udah permainan Liverpool lebih bagus. Mental juga menurut gue Liverpool lebih bagus. Jadi gue nggak melihat Inter Milan ini bisa menang lawan Liverpool. Ada beban kayak Chelsea lawan Lille juga nggak Pi, kalau Papi ngeliatnya dengan diunggulkan sebegininya gitu Liverpool?
Iya, kalau bisa Tuh diunggulkan segini apa nih? Tadi kan Liverpool? kita bertiga Enggak, mengunggulkan enggak. Liverpool. Unggul segininya itu apa? Sebegininya diunggulkan ya, semua bilang Liverpool menang. Iya, unggulnya seberapa? Sebegininya. Gitu, diunggulkan. kalau Gue saya nggak nangkap Sekarang sebegininya gue apa. yang subjektif. yes, kalau bicara Kalau soal Liverpool. misalnya presentasi ya ini tipis sebenarnya. Tipis ya? 55-45 masih tetap untuk Liverpool kalau gua. Oh berarti nggak beban-beban banget lah Karena kalau ya, gitu ya. tapi bukan tidak mungkin kan Inter bisa menang. Bukan tidak mungkin dong. Makanya saya bilang pertandingan pertama itu menentukan. Mumpung mereka mendapat kesempatan kan sebagai Home runner duluan. up selalu bermain pertama duluan. sebelum mereka akan tandang. Nah, di sini jangan berharap banyak kalau mereka nggak menang bermain di San Siro, jangan berharap banyak kalau bermain di Anfield. Nah, tapi Barca 3-0 Habis. kayak 4-0 di Anfield. Pi. Itu dia. Iya. Bisa pikir kenapa? Bayern Munchen aja ya di knock out dihajar sama mereka ketika Itu. mereka juara. 3-0 main di Allianz. Nggak ada tim lain yang bisa mengalahkan sampai dengan 3 gol Munchen kalau bermain di Allianz. Liverpool. Itu makanya. Dihabisin cuma mereka. Udahlah, Liverpool lah. Karena kenapa? Bukan karena pemain, karena ada pelatih Jerman. Oh, Jurgen Klopp. tadi Iya, kan? tapi menarik yang Bang Wesley bilang ya tentang pelatih Jerman ini. Kita Iya. berharapnya di Liga Champions nih membuktikan juga nih pelatih Jerman dalam gengsinya ya, Bang Wesley ya. Ada 5. Ya, iya. Itu bukti bahwa ketika mereka membawa youth development, youth competition dan coaching education ini dimulai dirombak kurikulumnya tahun 2000 dan Ini ilmu nih. hasilnya adalah mereka melahirkan pelatih-pelatih kita nggak dengar perlu baik-baik. nama besar, nggak perlu Balak yang jadi pemain besar Chelsea ya. Betul. Chelsea ya, bukan Leverkusen ya. Nah, nggak perlu pemain besar seperti siapa setelah itu? Siapa? Ya, misalnya Bierhoff atau siapa? Bierhoff lah dan Siapa lain-lain. yang pernah lihat Thomas Tuchel main Liga Champion? Ralf Rangnick, Klopp. Hansi Hans Flick, Flick yang di Jerman, Julian Nagelsmann. Nagelsmann, apalagi Jurgen Klopp. Di Mainz doang Nah, mainnya. yang di Salzburg usianya masih 33 tahun, tapi mereka membentuk sebuah kurikulum yang melahirkan pelatih-pelatih hebat dan kemudian itu diikuti dengan youth development, youth competition. Mana Indonesia? Kita menuju ke sana. Doain. Itu kalau ke Indonesia ntar di Depdagri. Kalau ini jadi gini. Saya mesti gini, Jerman deh. Ya, itu. Ini bagian Ini dari- bukti. Benar-benar. Bukti ketika mereka mempublish 2004 bahwa mereka ingin juara 2014 Terjadi. dengan apa yang sudah mereka buat, itu bukan gua karang-karang. 2004 gue waktu di Tablet Bola, kita publish rencana Jerman. Dalam sisi kepelatihan. Berarti di Qatar tahun program. depan Jerman juara dunia. Waduh, udah duluan Kok sekarang gitu? nih. Iya kan sudah di Baru ngebangun tim lagi. Baru ngebangun, Bang. udah bangun Nanti sekarang. lagi. Udah bangun sekarang. Nanti lagi. Hansi Flick udah bangun, udah 7 pertandingan nggak kalah, udah Masih aman. jauh lah. Udah masih bagus, jauh, sudah. masih jauh. Nanti kita yang akan jebret tim live dari Qatar insya Allah di 2022 ya. Harus. Semua kita. Semua insya Allah. Wah, kita Iya, siaran ya, Qatar ya. amin. Taruh Qatar di sini. Iya. Live dari Qatar. Qatar, wah. Tapi maksudnya tadi highlightnya dari Bang Wesley adalah nggak ada proses yang gampang dan nggak ada proses yang mudah ya Bang Wesley ya. Semua proses panjang untuk Ya. mendapatkan di musim ini atau di beberapa tahun ini Jerman dari segi kepelatihan bisa menikmati hasil pelatih-pelatih bagus Dan ini. memungkinkan 4 pelatih Jerman itu ada di semifinal. Betul. Nah, Oh, berarti ngeri, salah ngeri, satu ngeri, ngeri. mungkin pelatih Chelsea dong. pelatihnya Pasti ada adalah Chelsea ada kan? Iya, Chelsea, Chelsea, Munchen, iya, Bentar, Liverpool, sabar. udah pasti. Sabar. Salah Bisa satu bisa MU ranking. Iya, Pak. itu dia. Salah satunya adalah mungkinkah Rangnick membawa MU masuk juga lolos ke fase-fase berikutnya di Liga Champions dengan catatan 2 kali main 2 kali menang loh Rangnick. Tiga Ya kali, kan? tiga Tiga kali ya, 3 kali menang ya. Kalau di lapangan IPL 2 dua. kali di IPL. Di IPL 2 kali. Champions League sekali. Kalau Champions League kalau 1 Champions kali. League kan nggak usah dihitung karena pertandingan mereka sudah lolos kan. Yes, Mereka betul. main dengan tim keduanya. Nah, lawannya Atletico Madrid. Gue nggak tahu gimana di musim ini juga nggak terlalu perform yang bagus-bagus banget Atletico Madrid, sempat beberapa kali kepleset. Ini gimana kalian melihat pertandingan Atletico melawan Manchester United, Bang Wesley? Ngeserem. Gue bilang serem. Seremnya? Orang yang bilang, wah senang dapat Atletico. Gaya bermain yang dimainkan oleh Diego Simeone mulai membaik dan kemudian mulai menyatu kembali Griezmann sama moga-moga Luis Suarez bisa pulih dalam kondisi tim utama mereka dengan wingback MU siapapun di antara 4 itu di kiri dan kanan sebagai pemain Diego Dalot, si Dalot, Teles, Teles. mau si Wan-Bissaka, mau Luke Shaw, itu akan jadi inceran para pemain Dari Atletico. Atletico. Tapi berkembangnya kok atau dari segi permainan kah atau dari segi presentasi kemenangan dari Atletico? Permainan udah mulai ketemu lagi gitu. akan gue lihat akan ke situ lagi setelah belakangan ini gue lihat mulai nih setelah mengecewakan ya di awal-awal di Champions. Karena ada kepercayaan diri setelah mengalahkan Porto. Nah, mulai kemudian kondisi timnya juga mulai gue lihat kembali fit.
pemain utama mereka. Oke, dan lo ngeliatnya gimana Atletico Manchester United tuh? Ini mulai dari Manchester United dulu ya. Yes, silakan. Gue inget kan minggu lalu kita siaran ya. Iya. Siaran terus ngomongin MU sedikit. Terus banyak tuh yang bilang, ini orang nggak ngerti MU segala macam kan. Karena gue bilang gue meragukan MU untuk masuk 4 besar. Yes. Nah, kan pas kita siaran itu kan belum pernah lawan Norwich kan ya? Belum lawan Norwich kan? Belum. Nah, setelah lawan Norwich ketahuan kan bahwa tim ini memang udah bagus permainannya, tapi belum konsisten. Secara statistik nih, ketika lawan Crystal Palace di babak pertama, itu share possession di sepertiga gawang lawan itu sampai 80% di babak pertama. Di babak kedua menurun jadi 60%. Artinya apa? Artinya intensitasnya itu belum bisa dijaga. Memang pasti butuh proses. Tadi kata Bu Muslim, butuh proses panjang untuk bisa membangun anak-anak ini yang tadinya tidak bermain di dalam sebuah sistem apalagi gegenpressing di mana membutuhkan stamina yang sangat tinggi karena intensitasnya tinggi. Itu ya butuh waktu loh untuk bisa sampai ke situ. Nah, sekarang gue lihat kalau misalnya kan ini Februari ya mainnya ya. Februari. Gue lihat sih Rangnick udah bisa lah setidaknya menanamkan filosofinya untuk bisa lawan Atletico Madrid. Karena dari sisi Atletico Madridnya juga, gue nonton Atletico Madrid berkali-kali musim ini. Permainannya gitu-gitu aja, bertahan 5-3-2, di atas kertas 4-3-3. Cuman yang jelek itu adalah pemain per individunya itu yang sedang menurun setelah kemarin. Dan akhirnya kan kemarin menang tuh lawan Porto, habis itu kalah lawan Madrid ya. Tapi secara statistik permainan secara individu mereka udah mulai naik. Jadi menurut gue ini pertandingan yang lumayan seru. Jadinya berimbang ya? Jadi imbang. Jadi jangan senang dulu dengan tidak ketemunya PSG. Nah, Yang menarik, tapi yang menarik kemarin saya lihat begini, begitu undian pertama ATM itu langsung ketemu dengan Munchen kan? Iya. Simeone sama pemain ATM itu agak udah nangis duluan itu. Iya. Makanya dari Begitu pihak undian ketemu Atletico kan karena protes kan. mereka berpikir udah pasti Nggak ada kalah. yang mau ketemu Nggak ada yang Munchen. mau. Nggak Karena ada yang musim mau. lalu aja udah paling dekat deh. Musim Iya. lalu satu grup kan, Iya. dihajar 4 gol, nggak bisa balas Simeone. Diam aja mereka tuh. Di Wanda Metropolitano pun draw. Jadi begitu mereka undian pertama Lawan dapat Munchen Munchen. langsung dia pasti ada raut muka, nah kenapa ketemu Munchen kita? Dan makanya langsung protes. Protes. Ya, kemudian kan nanti kedua ketemu, alhamdulillah ketemu siapa? MU. MU mereka dapat. Tapi hati-hati. Pelatih- Ada Ronaldo. pelatihnya- Ada Cristiano Ronaldo pelatihnya yang Jerman. Iya, dan Cristiano Ronaldo pembeda kan? Berarti- Simeone tidak begitu suka dengan pemain ini yang selalu bisa menghajar dia. Ronaldo itu 27 kali mencetak gol ke gawang Atletico Madrid. Atletico. Hanya Itu. kalah dari lawan Sevilla 29. Iya. Jadi kalau Ronaldo dalam kondisi fit, hati-hati ya. Nah, ini Selesai Atletico saya pikir. menjadi Ini pembeda betul nih Ronaldo. kesenangan Ronaldo untuk mencetak gol Iya, itu juga dia ada bisa menang ya. kalau ketemu dengan Atletico. Iya, Ronaldo iya, ini, iya, wah iya. termotivasi sekali. Berarti Rangnick salah satu 4 pelatih yang masuk semifinal Oh yang bisa tadi juga, Papi sudah ada bilang. Ronaldo, ada Rangnick, bahaya. Apalagi Februari kan, Februari Maret. Udah Februari. makin bagus. Kalau mereka menang 5 pertandingan terakhir sampai akhir Desember ini, itu kan luar biasa, 18 poin loh. Bisa jadi 18 poin di mereka dapat. Februari makin percaya diri secara Apalagi pembelian mental. pemain terjadi kan, ada beli 1-2 pemain lagi masuk, wah. Tapi MU menurut gua- oke, MU. Tapi tadi- belum tentu juga ya masuk Iya. 4 besar ya. Soalnya kalau belum tentu juga nanti sampai Februari mereka konsisten loh. Rangnick ini masuk ketika lawan-lawannya tuh gak terlalu susah kan. Crystal Palace, Norwich, bagi Norwich juru kunci. Jadi kita harus lihat juga apakah konsisten sampai Februari, ya kan? Karena dari pertandingan Crystal Palace ke Norwich aja itu udah beda banget. Di saat Crystal Palace ngoper segala macam, pas Norwich banyak dribbling. Jadi segala konsistensinya macam. masih Konsistensinya dipertanyakan. dipertanyakan. Tapi secara permainan kalau gue lihat ketika lawan Crystal Palace itu menjanjikan banget permainannya. Yes, Bang Wesley, kalau nanti malam kan harusnya ketemu Brentford. Itu dia ya. Brentford ya kan. Kan Tapi nggak bisa main kan? ditunda kan? karena Iya, pemain ada COVID kan? MU COVID. Nah, ini apakah secara pertandingan atau secara permainan lagi enak-enaknya nih menang terus ketunda gini? Justru Justru punya waktu. menurut gua Rangnick bersyukur pertandingan ditunda. Ya. Dia punya waktu mempersiapkan lagi, memperkenalkan lagi gaya bermain yang diharapkan new gegenpressing mungkin ya, karena kalau dia menyamakan gegenpressing zaman dulu dengan di MU dengan kemampuan para pemain MU nggak sama. Yes, kalau gue ngobrolin tentang ini pertandingan Februari dengan konsistensi yang masih dipertanyakan menurut Dendi, apakah Januari harus borong banyak pemain Manchester United demi punya tujuan Rangnick Ya ini beli 11 tercapai? 11 pemain inti lah. Berarti ini nggak ada yang inti. Kan tergantung duit kan, mereka bisa Nah, kan udah dijanjikan untuk membawa Tapi- pemain-pemain Oke, kan? mereka bisa mendapatkan harus pemain-pemain yang bagus sesuai dengan keinginan Rangnick. Lini mana yang pertama mesti diperbaiki? Ya pas semua lini lah, belakang, tengah, Back. depan, Back sayap. Iya 3. Berarti kayak harus boyong banyak Back pemain. sayap mereka itu bagus nge-back, tapi ketika dia bermain berperan dalam membantu serangan, menguasai bola, sering kelepasan bola. Nah, Dan itu Rangnick nggak suka pemain kehilangan bola. Kan dia bilang tuh 4 detik, 8 detik harus kejar. Itu pelatih Jerman manapun bilang 4 detik ketika kalian kehilangan bola, Tanggung jawab. kejar, dapat. Makanya Ronaldo lari kucuk sampai ngejar bola kan masuk ke dalam permainan MU. Nah, back MU kiri kanan
Ini kalau dia harus bantu nyerang, tapi kalau lu sering kehilangan bola, sering salah umpan, Rangnick nggak suka. Tapi setidaknya sudah oke lah. Jarang-jarang dimainkan bahwa full 2 back ini tidak diganti. Dalot dan Alexis. Alex Telles. Iya, Alex Telles. artinya mereka bagaimana Wan Bissaka kan selalu langganan utama sama Luke Shaw. Iya. Tapi kemudian terpinggirkan terlepas mereka mau bugar atau tidak. Cedera ya. Ini luar biasa. Nggak pernah mereka berdua bermain bersama-sama Secara full. sejak di Ole dan sekarang dua-dua ini tampil 90 menit. Itu luar biasa dan Tapi kena progresnya kan- cedera kan, Papi? Iya, nggak ada cadangan lagi. Karena cederanya si Wan Bissaka, kena cederanya si Luke Luke Shaw. Shaw. Nggak apa-apa, maka saya bilang tadi, mau cedera apa enggak, itu jauh lebih bagus mereka berdua bermain. Dalam mendukung serangan saya lihat oke Dalot. Cara mereka bisa memberikan umpan. Bisa pass, nggak tembakan. kualitas lawannya diukur dengan kemampuan itu? Crystal Palace dan Norwich. Apakah Nggak, bagi saya begini. dua wingback ini bisa Kalau diukur? dilihat dari lawan memang oke ya. Ini juga bilang bahwa ini kan Norwich di bawah apa semua. Saya pikir bukan itu. Yang penting mereka tidak kalah. Kalau sampai kalah kan habis. Dan nggak kebobolan. Betul. Kalau sampai sekarang kalah lawan Norwich. Atau Crystal Palace kemarin. Dua-dua kalah kemarin. Kelar, Kalah dua-dua. kelar. Selesai. Makanya saya bilang jangan lihat situ cuma 1-0. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan 3 poin. Utama itu. Lu bermain bagus. Ya. Shoot on goal lu 100. Tapi 0 gol. Kalah. Iya. Akhirnya lu kalah. Lu permainan lu 70% jauh semua. Tapi kemudian lu kalah. Sama. Mendingan lu main jelek tapi hasil akhir lu menang. Betul, tapi emang orang benar. akan mengingat bahwa lu menang. Ya, Bukan dan- soal lu bermain. Dan gitu. poinnya benar tadi yang Bang Musi bilang belum bisa dinilai dari Nggak dua bisa diharapkan. pertandingan Dua pertandingan kecil tuh nggak ini. bisa diharapkan dengan dua tim yang pertandingan. kecil ini ya, tim Iya, hasil lawannya ini belum seimbang. Bukan Jauh. kecil. Tapi bawah. Tidak selevel aja, nggak Nggak selevel selevel. sama MU. Ya tapi bilang aja Untuk kecil. mengetes levelnya MU harusnya ngelawan tim-tim yang setara dong. Gak apa-apa tim kecil Norwich nggak ada tim Norwich Indonesia. Justru ini saya pikir bagus Rangnick dengan tidak ketemu langsung dengan tim-tim besar. Dia Jadi memulai punya- step by step dia bermain. Nah, kalau dia Iya. konsisten menang terus. Termasuk pembatalan pertandingan hari Iya, ini. yes. Dia bersyukur. Dan bagi saya, guys, benar. Bagi saya nggak usah menang banyak. Dia 5 pertandingan ke depan menang aja 1-0. Ya, Nggak ya. usah menang. Bagi saya nggak usah perlu banyak gol. 5-0 nggak 1-0, tapi menang 5 kali. Ya. Itu 15 poin. Itu penting daripada Kenapa lu- sebutnya 5-0? Kenal kaos di sini. Jadi ingat 05. Jadi Ya, saya ya, pikir ya. itu yang perlu ditentukan oleh Rangnick dalam pertandingan ini. Ya, Oke lah. Yang pasti perbaiki secara mental dan lain-lain dulu. Saat moral dan lain-lain udah naik, tinggal gimana membentuk permainan dengan pemain-pemain baru nanti di Januari. Iya. Ya. Bagi saya sih itu. Pemain MU harus kenal gaya main Rangnick. Rangnick Iya. dulu, iya. Nggak Itu secepat butuh- itu ya. butuh Nggak- proses, butuh 3, proses, 4, butuh waktu. 5 pertandingan. Which is Betul. ini adalah langkah tepat dari manajemen Manchester United memasukkan Rangnick di pertandingan ini gitu ya. Pertandingan Momentumnya. yang pertandingan yang momentum dia yang bisa menang gitu. Jadwalnya, Jadwalnya Jadwalnya diuntungkan pas. Iya. gitu. Di mana levelnya belum itu yang bagus. belum setara dengan Iya, Manchester kenapa United. Ole yang dipecat ada. pada tanggal segini? Karena Udah tahu. jadwalnya menguntungkan Rangnick untuk Untuk adaptasi. bereksplorasi. Kalau Iya. di situ ada Liverpool, Strateginya. Chelsea kan bahaya dalam posisi seperti ini. Kenapa Iya. Liverpool Chelsea? Kenapa Atau hasilnya City dari kan? Jerman. Itu dia. Sebelum gua lanjutin lagi obrolan kita, jangan lupa juga buat Jebret Tim yang lagi pada nonton kita, jangan lupa untuk mengkoleksi atau membeli dari official merch kita ya. Ada Jebret official merch mulai dari 80 ribuan aja. Ini ada di Shopee, silakan ya. Ada di Tokopedia juga, pokoknya lengkapnya ada di e-commerce kita, silakan ya. Ini dia nih, keren banget Jebret official merch. Lu dibeli belum terakhir? janji dia Terakhir makai. iya, terakhir jalan ya. Janji dia makai. Ayo, Bukan masih janji ingat gue. make, janji beli. Janji, udah beli? Nanti lah. Oh belum gajian. Pasti nunggu akhir bulan. Ayo buruan, buruan. Akhir bulan. Kata Dendi akhir bulan gue banyak kenanya nih. Berarti bulan depan Ah. dia siarannya udah pakai kaos. Udah pakai Udah pakai dia, udah pakai. Bulan depan kan mungkin. Iya, bulan depan. Kadang-kadang kan lu suka pakai hoodie. Lu mau bulan depan atau tahun depan? Bulan depan aja. Nunggu turun kan. Iya. Bulan depan itu udah tahun depan tuh. Oh iya. Bingung sendiri dia. Bulan depan tuh tahun depan itu. Oke. Dari kita bahas ini deh dari Champions League kita tinggalkan, tapi nanti kita berdoa semoga tim-tim favorit dari kita bisa menang dan mendapatkan hasil Lu nggak bahas terbaik. Bayern Munchen? Oh, nggak usah lah. Nanti Baru pasti. menang, Wabi. Nanti kita coba ke yang menganggap Siapa yang mau bahas Bayern Munchen? Nggak Wesley maksudnya. Gue cuma ingatkan lu yang bahas Munchen dia ketemu sama siapa? Dendi. Munchen ketemu siapa? Hah? Siapapun dia ketemu. Nggak usah tanya. Nggak usah tanya ketemu Oh ketemu siapa. Salzburg ya. Iya, nggak Salzburg. usah. Siapapun. Tapi Salzburg juga Kehilangan satu pelatih asal Jerman di situ. Iya, di situ kan antara dua-duanya Jerman, jadi harus hilang salah satu ya. Oke, kita dari ke Champions League kita ke UEFA ya, Europa League.
Ya, Conference League nih. Conference League. UEFA Conference League. Ya, kompetisi yang mungkin bahkan Brendan Rodgers saja nganggap ini nggak penting, makanya gue bilang, dan banyak mengganggu jadwal-jadwal liga. Nah, Rodgers katanya juga pengen ngelepas aja nih piala. Apakah masih penting untuk Brendan Rodgers? Ini ngomong Leicester City. Leicester City. Oke. Enggak, menurut gue sih nggak penting sih. Nggak penting. Gue ngeliat urgensinya Leicester City untuk menangin trofi ini, gue nggak tahu ya. Gini, kalau ngomongin soal klub bermain di Liga Eropa, itu kan pasti di Eropa lah, maksudnya kompetisi Eropa. Salah satunya kan pasti ngincer duit kan. Iya. Gue ngeliat jumlah total hadiah aja Conference League. Totalnya nih 11.600.000 kalau dihitung dari Leicester main ini sampai nanti dia juara 11 juta. Juta 11 pound. Juta euro. Juta euro. 11 juta euro. 11 juta euro. Berhasil ya. Lu masuk 16 besar aja hampir 10 juta Iya. di Liga Champions. Di Liga Liga Champions. Champion. Artinya jauh banget. 11 juta lu beli siapa juga pemain ya kan. Iwobi nggak cukup. Bahkan Casey Iwobi yang mau di mahal tahu. Casey yang mau dijual aja nggak cukup ya kan. Artinya Kasih mahal kali. Casey 20 jutaan katanya. Mahal, Casey. Kontraknya mau habis. Terus. Nah, habis itu yang kedua, gue ngeliat ambisi pribadi Rodgers. Gue juga nggak lihat si Rodgers ini pengen dapetin piala conference. Toh dia udah dapetin piala FA juga FA sama Cup Leicester. Jadi juga. dia nggak perlu untuk menunjukkan lagi bahwa dia pelatih yang bagus untuk Leicester. Tinggal Jadi gua- gimana konsisten di Liga Inggris aja. Emang, berarti. emang dia nggak mau jadi pelatih pertama yang menjuarai turnamen Iya, baru. Iya, turnamen baru loh. Ada sejarah ini. Turnamen di interviewnya Liga, aja. di Liga Kambing gitu. Di interviewnya aja dia sampai bilang ini trofi apaan gitu kan. Iya, itu kan makanya. Tapi ini kan lawannya cuma tim Denmark doang, Bang Wesley. Tetap Nggak, diambil kan kesempatan ini. Kalau gue jadi pelatih-pelatih termasuk Leicester yang konsentrasinya ada di Premier League dan ngincar jatah Liga Champions, gue akan banyak pemain cadangan. Berarti lebih utama atau lebih penting untuk klub-klub di Liga Inggris itu menang di FA Cup dibanding menang di Pride-nya beda lah, League. turnamen tertua di dunia Iya. dengan Turnamen juara yang baru. Walaupun lokal kan FA Cup kan, Beda. tetap ada Beda. bedanya ya. Ini kan kasta ketiga ini ngapain Kasta, sih? iya, cuma Setelah diada-adain Champions aja. League sama Dulu Liga Eropa, ada Piala Champion, Iya. ada Piala UEFA, Ada Intertoto. Cup Winners' Cup. ada Winners, Cup Winners' Piala Cup. Winner. Iya. Nah, Ada Intertoto. ada Intertoto, hapus, ganti itu. Dan itu sekarang mulai dimainkan lagi. Kenapa? Semua aspek marketing. Yes. lebih baik Leicester itu, Wes, itu bermain aja fokus di Liga Inggris ya. Iya, Udah jadi- itu aja. Iya benar. It's Daripada all about cedera di money. sini. Punya kedalaman squad udah Iya. susah. Kondisi pandemi semua klub itu mengalami kesulitan Krisis. finansial. Daripada resiko pemain juga Nah, cedera ya. lu pemain cedera gara sini, lu gak punya uang beli pemain, membangun tim, ya mendingan lu fokus ke turnamen serius. Kasih aja ini ke Fenerbahce, ya kan, Tel Feyenoord, Aviv, Feyenoord. Feyenoord, PSV, kasih aja mereka. Feyenoord biar Mario Götze Iya, juara. Sparta Praha, kasih aja, karena ini kan Liga Kambing, jadi yang nggak usah diharapkan lah. Leicester fokus aja lah. Buat ngasah pemain muda aja. lah. Iya, Iya, boleh. iya, dapat jam terbang Kasih dari pemain mana. muda, banyak bermain di sini, kasih jam terbang. Apalagi akhir-akhir ini juga kan lagi Covid. Yes, berarti nothing tulus ya? Iya, karena pemain-pemain juga kan sekarang udah bukan cedera doang nih masalahnya. bener. Apalagi kalau misalnya Covid, belum lagi traveling ya kan ke Ya. negara-negara. Jadi daripada ya maksudnya nggak worth it lah lu memperjuangkan Conference League ini gitu. Yes, itu dia. Jadi menurut Pandit tidak worth it lah untuk Leicester atau tim Liga Inggris memprioritaskan Conference League ini. Betul. Thank you obrolannya pada malam hari ini, Pak Piropa Udah. dan di udah. Udah. Hari ini Kita Bang belum Wesley. bahas Ya, Munchen nggak? Munchen. Enggak. Oh, so nanti Maksudnya, kan? maksudnya kalau Munchen biar Dendi sama Oh, Wesley. iya, Gua iya. nggak Enggak, bisa ngomong. kalau Munchen kita dua pergi. Iya. Iya, benar dia aja. Iya, dia. Terima kasih juga Jebret Team yang udah nonton kita pada malam hari ini, nonton semua playlist di Jebret Media TV ya. Ada buku bola, stand up olahraga, podcast FC di Spotify juga bisa, dan ikutin semua media sosial Jebret Media biar update terus tentang olahraga. Thank you sekali lagi semuanya Jebret Team, terima kasih. Selamat malam. Nah, terus pada saya punya perjalanan karir itu, saya dulu lebih suka main basket. Saya goal heading yang dimana pemain belakang kayaknya rata-rata itu tinggi. Tinggi-tinggi kan Ya, kayaknya. jadi Ya. saya berdiri sama mereka itu cuma sampai di, tapi saya bisa dapat untuk goal heading. Sampai di Hong Kong juga saya terkenal dengan goalkeeper killer. Tapi saya 80-90% itu saya bikin gol dengan satu sentuhan dalam kotak penalti. Dia ngomong, "Rocky, kamu pemain bagus, pemain senior yang selalu mengayomi pemain muda, bla 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 bla." Saya cuma kosong, kamu pelatih bule omong kosong. 2004, jadi pada saat main dengan AC Milan saya bikin 2 gol, saya dipanggil timnas. Saya berangkat TC ke Cina. Pada saat Piala Asia, Newcastle juga datang. Jadi setiap pertandingan itu saya pasti habisin satu sisir pisang. Nah, itu yang sisir menjadi pisang. satu menarik itu. Pada saat saya bikin pertama di Hong Kong itu mereka panggil saya monyet. Anda melihat Dayong gimana? Mata Anda. Di situ saya lihat bahwa apa yang dibikin Sintayong saat ini itu membentuk kita punya karakter dan mental. Oh iya. Itu yang dibikin sama Polusin pada saat kita juara.